Ini ada tantangan baru untuk Gus Bahaya. Kalau kita kemarin melihat bagaimana Abah Setu memberikan 200 juta kepada Gus Bah, jika Gus Bah bisa menemukan bukti bahwa memang Ahmad Nisa disebut sebagai Al-Muhajir dan hijrah dari Basra ke Hadramaut, atau dari kelompok zuriat yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad yang hijrah dari Basra ke Hadramaut, maka Gus Bah akan mendapatkan 200 juta dan kali ini ditambah 500 juta. Orang dengan kapasitas Gus Bah tentu harus bisa membuktikan ucapannya atau paling tidak melakukan klarifikasi. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah penggemar Gus Bah, saya juga penggemar Gus Bah, tapi saya juga bukan penggemar goblok kayak Anda semua gitu, yang hanya bisa menerima informasi lalu meyakini sebagai kebenaran macam-macam yang mengatakan Gus Bah. Anda pernah belajar tidak argumentum et populum? Ya, jadi ketika saya mengkritik Gus Bah bukan berarti kepada Gus Bah sebagai hansif, sebagai beliau orang alim, tidak. Kalau berbicara kalimat tentu bagaikan langit dan bumi yang terasa dengan Gus Bah, saya tidak ada apa-apanya. Tapi ngerti konteksnya, lihat dulu nih. Bagaimana kemudian dalam hal ini, Gus Bah diberikan 500 juta jika memang betul bisa membuktikan kehijrahan Ahmad bin Isa dari Basra ke Hadramaut. Silakan. Beliau ini, Abah Setu ini menantang Gus Bah ataupun yang lain untuk bisa mendatangkan bukti yang valid akan kehijrahan Ahmad Al-Muhajir ilallah ke Hadramaut. Kalau memang iya, maka beliau akan memberikan hadiah 200 juta. Dan tentu itu setelah diverifikasi datanya ya. Jadi tidak begitu saja lalu kemudian mendapatkan hadiah. Enak amat. Coba kita simak ya. Oke. Inilah sahabat juga buat kita semua, marilah cerdas dalam memandang. Yang disebut ulama itu adalah bukan orang yang bisa baca kitab, dan Abah juga. Yang disebut ulama itu tidak cukup dia pandai membaca kitab kuning, tetapi adalah dia hanyalah pembaca. Tetapi di akhir zaman ini adalah dituntut bukan hanya pembaca. Di akhir zaman ini adalah dituntut orang itu adalah ilmiah, adalah. Inilah makanya kalau Abah mendengarkan, Abah tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Bah. Jelas Gus Bah tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang apa namanya Ahmad Al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Bah. Kalau Gus Bah bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan apa namanya bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau bukti hitam ya, tetapi ada pada abad kelima ya sahabat, atau abad keempat pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Bah. Silakan ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Bah, Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah ya, bersumpah saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah apa namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya akan transfer, tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Karena sekarang ini banyak sahabat. Maka kalau menurut Abah, informasi yang diterima Gus Bah itu adalah korban dari Gus Rumail tadi semua. Ya, ya. Inilah sebuah informasi yang tidak seimbang yang harus disampaikan dari semua. Bagaimana mungkin juga adalah Gus Bah mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Basaiban. Sementara Basaiban itu dalam beberapa kitab yang sudah disampaikan oleh Gus Jajul. Itu. Nah, jadi itu memang real ya, valid. Bahwasanya Abah Setu itu ingin memberikan hadiah pada Gus Bah ataupun yang lain ketika data yang valid mengenai kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu bisa ditemukan. Lalu kemudian beberapa hari setelah Abah Setu menyampaikan statementnya ini, yang tentu sampai saat ini belum ada yang mampu untuk membuktikan kehijrahan Ahmad bin Isa secara valid. Nah, sehingga beliau menaikkan lagi tarifnya. Kalau perlu 500 juta.
Atau misalkan 200 juta ditambah dengan mobil beliau Velfire, begitu, Velfire ya. Tentu harganya juga tidak murah. Oke, coba kita simak ya, barangkali dari kalangan Kibin atau dari kalangan Habib yang tertarik untuk membahas atau membuktikan secara data sejarah akan kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramut itu bisa ditemukan, ya maka silahkan susun data-data sejarahnya, kemudian diverifikasi, dan tentu setelah diverifikasi nanti kalau memang benar itu ditemukan, maka akan diberikan hadiah oleh Abah Setu dengan hadiah yang cukup besar ya, yaitu 200 juta plus Velfire atau kalau dibulatkan ya 500 juta gitu ya. Coba kita simak lagi ya, bagaimana yang disampaikan oleh Abah Setu tentang hal barusan. Ini harus dihabisi, gitu kan tadi. Maka itulah tadi pada zaman Hamengkubuwono yang kedua, sahabat, kakeknya Pangeran Diponegoro, maka silakan cek sekarang di Jawa, ada kampung Sayidan. Memang adalah Syarif yang eksodus dari Arab Saudi, dan bukan hanya keturunan Rasulullah saat itu yang dikejar oleh Wahabi itu di awal. Nah, bagaimana sekarang adalah Ibnu Ahyar menuduh orang-orang yang menolak Bawi ini sebagai justru adalah Wahabi, padahal nah inilah ketahuan bahwa Miftahul Ahyar nggak ngerti sejarah. Itu kalau dia bilang kopinya kurang adoh, kopinya kurang adoh, itu ya dia sendiri nggak ngerti semua ya. Nah inilah yang Abah mengomentari dari semua ya. Sebetulnya Abah udah males mengomentari ini karena menurut Abah kasus Tasab ini sudah selesai. Buktinya sama Abah ditantang Gus Bah 200 juta. Aku sudah naikkan 500 juta. Tadi semua. Abah harus buat lagi. Tadi Abah sudah ngomong sama jemaah di sini. Abah punya beberapa mobil, diantaranya Velfire. Apa tadi dia bilang tadi? Apakah mobil Velfire itu? Kalau bagi Abah asal betul supaya kalau seandainya mobil Velfire saya plus 200 juta bisa menyelesaikan urusan ini demi kemaslahatan tadi semua. Jangan lagi menggunakan kaidah adalah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Sekarang ini bukan lagi mencari manfaat, udah madorot. Sudah terjadi madorotnya. Tadi semua, maka tidak ada jalan lain. Sudah terjadi madorot, maka oleh karena itulah untuk menjaga madorot yang lebih besar lagi. Karena lihat, kalian nggak ngerti sejarah bagaimana Afrika, bagaimana Mesir, ya. Bagaimana Spanyol yang sudah kembali lagi menjadi bukan hilang Islam di sana hanya tinggal sejarah. Bagaimana India yang hilang Islam di sana tinggal sejarah. Bagaimana Palestina yang tadi karena mengaku duriat Nabi Ibrahim akhirnya ya kita aja, apalagi orang Indonesia sangat cinta Rasulullah ya. Karena inilah sahabat, kalau menurut Ahmad, dua produk ini adalah Wahabi dan Ba'awi ini adalah rekayasa yang luar biasa, adalah politik dunia yang luar biasa tadi semua. Nah inilah ya, karena kalian tidak memahami dan tidak mau memahami sejarah. Abah aja sudah pernah tantang, coba kalian pahami kenapa Abdullah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu waduh, jangan baca kitab dari kita saja, lihat dari mereka yang berbuat, dari siapa. Kan mereka orang-orang Zionis itu menulis buku, di bukunya sendiri mereka menceritakan tadi semua. Tadi termasuk kata Abah juga, kenapa Islam itu dipecah antara Sunni dan Syiah sekarang. Tadi semua dari mulai hak. Jadi itu teman-teman ya, dari apa yang disampaikan oleh Abah Setu mengenai tantangan beliau kepada. Oke, jelas ya. Jadi Gus Bah akan diberikan hadiah 500 juta jika menemukan data itu. Saya bukan menekan Gus Bah atau bagaimana, tapi masyarakat ini harus paham bahwa dalam kajian ilmiah, dalam kajian yang memerlukan data, verifikasi dan validasi, itu perlu dihadirkan ibaratnya, perlu dihadirkan datanya, bahwa ketika Gus Bah melakukan kesimpulan atau melakukan statement bahwa Ahmad bin Isa disebut al-Muhajir dan semacamnya itu, mohon ajukan data dari kitab apa, halaman berapa, nama penulisnya juga.
Jangan sampai hanya mentang-mentang musbah nama besar, musbah populer, ini hanya sekadar diamini sebagai kebenaran begitu saja. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu pasti benar. Tapi selagi belum ada bantahan, apa salahnya kalau kemudian kita katakan bahwa penjelasan Kiai Imad ini memang benar? Kecuali ada bantahan yang bisa merungkapkan argumen dari Kiai Imad. Dan sekali lagi saya sampaikan, bagi Anda yang emosi yang sewot ketika Gus Bah dikritik, mengapa alasan Anda untuk marah sementara Gus Bah ini sudah jelas dikritik karena melakukan statement tentang Ahmad bin Isa? Kan konteksnya di sini bukan Gus Bah secara keseluruhan. Sekali lagi saya katakan, saya adalah penggemar Gus Bah. Ya, saya suka mendengar kajian-kajian Gus Bah. Apakah ketika saya melakukan kritik seperti ini, bahwa ini adalah min qillatil adab, bahwa ini sama sekali tindakan yang tidak beradab? Tentu tidak. Ya, Anda saja yang memiliki kebiasaan tolol gitu. Saya sebut tolol pola pikir Anda, ya, bukan Anda sebagai person. Kenapa saya katakan tolol? Ya, karena Anda kok tidak bisa memilah dan memilih bahwa ini adalah kritik konteksnya Gus Bah ketika melakukan statement tentang Ahmad bin Isa, dan ditagih datanya mana. Kok Anda malah kemana-mana? Anda siapa? Gus Bah ini kok goblok itu cara mikirnya, ya? Saya bukan orang yang suka ngomong kasar, tapi kalau sudah kelewatan berarti mau gimana? Yang buktinya fakta data, apakah Anda bisa mengalahkan data dan fakta bahwa kira rapper Indonesia 78? Ya, bahkan lebih goblok dari gorila. Ya, jangan-jangan Anda ini salah satu dari pola pikir seperti ini. Ya, Anda jangan bisa emosinya saja. Lihat data fakta bahwa orang-orang itu rata-rata 78 itu fakta data. Meriset. Itu loh. Artinya, jangan jadikan Gus Bah sebagai dewa, bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu pasti benar. Enggak. Gus Bah manusia, berkesempatan salah, berkesempatan benar. Ya, dulu juga pernah disempat dikritik di Barhasalam, Dr. Manachem Ali. Ya, jadi dalam kajian ilmiah itu jangan sampai kita taklid buta dalam martabul iman saja. Ini orang hanya apa iman muqallid ini, iman orang muqallid ini, itu juga diperselisihkan tentang keabsahan iman mereka ini bagaimana gitu. Ya, dan jadi pembahasannya kemana-mana. Jadi itu intinya bukan sama sekali ini kebencian atau bagaimana. Saya sih di sini sebagai pengkaji, di sini sebagai pelajar, saya belajar mengamati tentang diskursus yang terjadi di media sosial. Kal ini sampai saya sampaikan, kalau Kiai Imad bisa dibantah, saya juga akan melakukan kritik kepada Kiai Imad untuk taslim. Ingat, kalau Kiai Imad bisa dibantah, bahwa kajian yang bisa diungkapkan ditemukan, oh ini Ahmad bin Isa disebut al-Muhajir, oh ini data hijrahnya ada dari kitab sejaman dan semacamnya, saya akan kritik Kiai Imad untuk taslim. Ya, jadi itu cara berpikir objektif yang sehat, bukan membela karena figur, karena itulah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kurang lebih saya sampaikan dalam hal ini. Tapi apapun itu juga persaudaraan di antara kita. Sekali lagi saya sampaikan dalam hal ini, orang dengan sekelas Gus Bah harus bisa membuktikan bahwa statementnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Gus Bah tidak bisa kemudian mempertanggungjawabkan ucapannya itu, dan banyak yang membahas, Gus Bah punya banyak umat, tinggal milih Gus Bah ini terus diam dengan alasan untuk kemaslahatan umat, atau tetap ini akan memblending di orang-orang akan meributkan dan mengetahui terhadap Gus Bah kualitasnya cuma segini. Itu konsekuensi Gus Bah. Mau tidak mau, ya kalau misalkan Gus Bah tidak bisa membuktikan bahwa ucapan yang beliau sampaikan itu datanya bisa mengalahkan Kiai Imad, dia sudah sampaikan sebagai kualifikasi, itu tidak sama sekali tidak mengurangi kualitas Gus Bah sebagai ulama, sebagai alim, sebagai alama. Saya akui Gus Bah itu alim, alama. Pokoknya soal keilmuan saya taslim dengan Gus Bah, tapi konteksnya bukan itu. Ya, Kiai, sekali lagi saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk KR tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.